Hari Kamis Paskah yang pertama, berdoa pada sore hari ini untuk arwah 100 hari meninggalnya almarhum Bapak Thomas Bituan, diberikan kedamaian, ketenangan, istirahat kekal bersama Bapa di surga, dan juga untuk Ibu Bungawati yang kanker stadium akhir di apartemen Grand Bay Kulit, Jakarta Utara. Kita mohon kesehatan dan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk Dr. Denny di Jakarta supaya diberikan kesembuhan juga dari sakit ginjalnya. Kita berdoa untuk kesembuhan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, dan Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, Bapak Rawi Sunardi dan Ibu Sumarni, Rawi Stefani Misya di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malpin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Alusiatani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, dan Ibu Tresia Stefani Emilia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pranana Kunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Muras, Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Ebek Erwin dan keluarga, Ibu Tles untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Henry Lim dan usaha Fernandi Lim, dan Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, Ibu Elena Limaja dan keluarga di Jakarta, Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Ibu Rina Gunawan di Jakarta, untuk keluarga Ibu Maria Ariani Wijaya di Ungaran, untuk keluarga Enike Wijaya, Andi Widodo, Elana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska dan Uncle Robert Ayen di Serian, Sarawak, dan juga untuk keluarga Sis Jessica Anajolis di Sekanjalan, Sarawak. Mass intention from Madam Madeline family and Kuching for health, business, study and work pleasing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my 4 boy, Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Jin Lung, dan Alexander Lin Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal arwah-arwah yang telah meninggal dunia, Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Serikan Toho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samso Tian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Kuang Hak dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Sisiria Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leo Namsen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lauren Hamdin. Kita persembahkan seluruh intensi misa ini di dalam perayaan Ekaristi.
Ya Tuhan, kami semua memuji kejayaan tangan-Mu, sebab kebijaksanaan telah membuka mulut orang bisu dan membuat kanak-kanak patah lidah. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Apa yang tak masuk akal dan tak tersangka-sangka telah terjadi. Dia yang tergantung di salib sebagai penjahat ternyata adalah Mesias yang telah dibangkitkan Allah. Dia kita kenal kembali, kita membagi-bagikan roti, dan kepada kita ia mengucapkan salam Paskah, damai bagimu. Sebagaimana bagi para rasul, demikian pula bagi kita kehadiran Yesus di samping kita membuat kita gembira. Sebab kini kita memiliki kepastian derita dan maut bukanlah akhir segala-galanya. Sesudah wafat di salib akan terbitlah cahaya kebangkitan yang gemilang. Kita memeriksa batin kita sejenak. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, tanda dan mujizat telah Kau perbuat dengan perantaraan Putra-Mu. Kami mohon jadikanlah kami tanda hidup tentang Dikau, dan jadikanlah nama-Mu berkat bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa ketika si lumpuh yang telah sembuh tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang heran-heran datang mengerumuni mereka. Melihat orang banyak itu, Petrus berbicara, "Hai orang Israel, mengapa kalian heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kalian menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kalian serahkan dan tolak di depan Pilatus, meskipun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kalian telah menolak yang kudus dan benar, dan malah mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah Yesus, pemimpin kehidupan, telah kalian bunuh. Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kamilah saksinya. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kalian lihat dan kalian kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah menyembuhkan orang ini di depan kalian semua. Saudara-saudara, aku tahu bahwa kalian telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah disabdakan dahulu dengan perantaraan para nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, agar dosamu dihapus, dan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagi Kristus. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti disabdakan Allah dengan perantaraan para nabi suci pada zaman dulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dan dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel yang sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kalianlah yang mewarisi nubuat-nubuat itu,
dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika bersabda kepada Abraham, "Dari keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kalian yang pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutus dia kepada kalian agar memberkati kalian dengan memimpin kalian masing-masing kembali dari segala kejahatan kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga Engkau ingat? Apakah manusia sehingga Engkau indahkan? Haleluya. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dia dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Haleluya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga sawah, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem dan menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu memecah-mecah roti. Sementara mempercakapkan hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kalian." Mereka terkejut. Kata mereka, "Mengapa kalian terkejut dan apa sebab timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tidak ada tulangnya, sebagaimana kalian lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, diperlihatkannya tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena gembira dan terpesona, berkatalah Yesus kepada mereka, "Ada makanan di sini." Lalu mereka memberi sepotong ikan goreng dan mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepada kalian ketika aku masih bersama kalian, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka memahami kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kalianlah saksi-saksi atas semuanya itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Memang tidak mudah mengakui kebangkitan Yesus begitu saja. Para murid pun masih ragu-ragu. Yesus sendiri yang harus menjelaskan, tetapi menyerahkan diri kepada iman membawa serta kegembiraan dan kedamaian. Percaya itu tidak hanya menerima dengan akal budi, tetapi menyerahkan diri, mempercayakan diri seutuhnya kepada penyelenggaraan ilahi, agar hidup kita menjadi aman dan dibebaskan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh orang yang kami doakan
dan memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini. Segala usaha pekerjaan mereka, berikanlah mereka kesehatan dan keselamatan, dan sembuhkanlah mereka yang sakit, dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, berkatilah roti anggur ini, dan terimalah iman kami akan Yesus Kristus Putra sulung yang bangkit, hidup dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, untuk selamanya menjadi pembela kami di hadapan-Mu. Sebab setelah dikorbankan Dia tak wafat lagi, telah dibunuh Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah, berlimpah demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sampai menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup, anak-anak Bapa kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bola aku selalu setia kepada perintah-Mu, jelah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Tuhan yang telah memanggil kalian dari kegelapan ke dalam cahaya yang menakjubkan. Haleluya. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber kehidupan abadi, kami bersyukur sebab putra-Mu telah mengajar kami bahwa Engkaulah Bapa kami, bahwa Engkaulah yang menghendaki kami hidup serupa putra-Mu yang merupakan jalan kebenaran dan kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini selimpah berkat keselamatan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.